Te la faccio io la festa! Tratta di esseri umani. Chris dan Jason adalah dua orang polisi anti narkotika yang sudah bersahabat sejak remaja. Chris yang sedang berulang tahun hari ini, lantas mendapat kado sebuah jam tangan dari sahabatnya yaitu Jason. Congratulazioni. Non è un orologio, può essere srotto. Mendapat kado spesial dari sahabat baiknya, tentu Chris menjadi sangat terharu. Ternyata Jason dan Chris sedang dalam sebuah misi pengintaian untuk meringkus geng kartel. Bahkan, keduanya sudah berada tak begitu jauh dari markas barang haram geng tersebut. Setelah berjam-jam melakukan pengintaian, keduanya mulai bersiap siaga untuk menyerbu markas geng kartel tersebut. Pada akhirnya, pintu markas berhasil didobrak. Namun anehnya, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, Chris dan Jason keluar dari markas untuk mengecek keadaan di sekitar. Namun sialnya, ketika keduanya sedang lengah, geng kartel keluar dari ruang bawah tanah dan berhasil menembak Jason. Lalu dengan sigap, Chris melakukan perlawanan hingga baku tembak sengit tak bisa dihindari lagi. Prendere l'auto? Io, amico. Semua geng anggota kartel berhasil Chris ratakan, dan yang tersisa tinggal si bos kartel saja. Sampai di suatu kesempatan, si bos kartel berhasil melumpuhkan Chris. Pada saat yang bersamaan, markas akan segera meledak, sekitar 2 menit lagi. Di saat si bos kartel bersiap akan menghabisi Chris, inilah yang pada akhirnya terjadi. Dalam keadaan sekarat, Jason berhasil menyelamatkan Chris dengan membantai si bos kartel. Chris berupaya menyelamatkan Jason, akan tetapi, Jason melarangnya, karena sudah tidak ada waktu lagi. Karena markas ini akan meledak, dalam beberapa detik lagi, dan Jason meminta Chris, untuk menyelamatkan dirinya saja. Atas desakan dari Jason, dengan terpaksa Chris melompat keluar. Alhasil, Jason pun tewas bersama ledakan tersebut, sedangkan Chris berhasil selamat. Lalu adegan film berpindah, pada 3 tahun kemudian. Lalu kita diperlihatkan geng rampok, yang baru saja berhasil beraksi, merampok ban pusat. Mereka sedang diburu oleh pasukan polisi, dari jalur darat hingga udara. Di tengah aksi kejar-kejaran tersebut, si hacker dari kawanan rampok, mensabotase sinyal monitor mobil polisi. Sampai pada akhirnya, pasukan polisi kehilangan jejak geng rampok tersebut. Movimento in attesa di nuovi ordini. Via libera, procedete da... Fina perfetta. Singkat waktu, geng rampok sampai ke markas rahasia mereka. Diketahui kalau geng rampok ini berhasil menggondol 20 juta dolar dari brankas bank pusat tersebut. Pemimpin kawanan rampok ini diketahui bernama Barry. Sementara otak dari aksi perampokan ini tak lain adalah si manajer bank itu sendiri yang diketahui bernama Andre. Setelah keadaan aman, Andre langsung berpamitan kepada Barry, yaitu dengan dalih akan membakar truk yang mereka gunakan untuk menghanguskan jejak bukti. Vuoi sbarazzarti tu? Vieni qui, figlio di puttana! Vorrei dire... Saat pintu markas kembali tertutup, geng Barry langsung memeriksa hasil jarahan mereka malam ini. Setelah tas berhasil dibuka, mereka malah dibuat terkejut. Ternyata di dalamnya bukanlah uang, melainkan sebuah alat peledak level tinggi yang dikendalikan dari jarak jauh. Allora chi il gran cazzo è quello? Jelas mereka semua panik dan bergegas keluar dari markas tersebut. Namun upaya mereka untuk keluar pun gagal, karena pintu markas tersebut telah dikunci dari luar. Sampai pada akhirnya, geng Barry terjebak di dalam markas, dan tidak bisa pergi kemana-mana. Barry akhirnya sadar, bahwa ia dan gengnya, telah dijebak oleh Andre, yaitu si manajer bank.
Karena saat di dalam truk, Bari telah menukar uang 20 juta dolar dengan sebuah peledak level tinggi di dalam tas tersebut. Karena sudah tidak ada pilihan, Bari lantas menugaskan Bonnie, alias si hacker, untuk menonaktifkan alat peledak itu. Bonnie yang tidak memiliki pengalaman dalam menonaktifkan sebuah alat peledak, jelas dirinya sangat khawatir. Beralih ke Andre, yang sekarang tengah dalam perjalanan, sembari membawa 20 juta dolar, uang hasil rampokan geng Bari. Kemudian, Andre menekan tombol pemicu dari ponselnya, untuk meledakkan markas geng Bari. Tanpa disangka-sangka, ternyata Bonnie telah berhasil menonaktifkan alat peledak tersebut, sehingga ledakan gagal terjadi. Setelah itu, Bari menelpon Andre, memberitahu bahwa geng mereka akan segera memburu Andre dan membantainya dengan cara brutal. Sekaligus mengambil uang hasil rampokan mereka, yang berjumlah 20 juta dolar, yang telah dilarikan oleh Andre. Ternyata saat sedang berpamitan, Bari telah menaruh sebuah chip GPS ke dalam saku celana Andre. Sehingga lokasi mantan si manajer bank tersebut bisa dilacak dengan mudah oleh si hacker geng Bari, yaitu Bonnie. Diketahui kalau Andre akan melarikan diri ke Kanada dengan melewati hutan yang terletak di sebuah desa terpencil. Gary. Ad avere addosso il mio. Il bastardo ha avuto anche il... Beralih kepada Chris, yang sudah pensiun menjadi polisi, sejak sahabatnya yaitu Jason, tewas dalam misi 3 tahun lalu. Chris dan putrinya yang bernama Anggi, tinggal di sebuah rumah kecil, yang terletak di sebuah desa terpencil. Anggi yang seorang gadis remaja, kerap menghabiskan waktu di luar, bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan tidak jarang pula, Anggi dan sahabat-sahabatnya itu, diringkus oleh serif setempat, akibat kerap membuat masalah. In moto! Sementara Chris sendiri, kerap menghabiskan waktu dengan berburu di hutan, bersama seorang teman baiknya. Saking seringnya menghabiskan waktu dengan berburu, Chris bahkan sampai hafal dengan seluk-beluk hutan tersebut. Termasuk jalur yang aman, untuk mengarah ke perbatasan negara Kanada. Rencananya hari ini, Chris kembali akan masuk ke hutan, untuk berburu bersama teman baiknya, yang diketahui bernama Sandy, yang sudah lebih dulu, menunggu di tengah hutan. Saat sedang mempersiapkan perlengkapan berburunya, Chris malah dihubungi oleh serif setempat, yang memintanya untuk datang ke kantor. Karena putri Chris yaitu Anggi, kembali berulah, mengendara mobil dengan kecepatan tinggi, sehingga dengan terpaksa, serif harus kembali menahannya. Berpindah ke Anggi, yang tengah diinterogasi oleh serif, yang diketahui bernama William. Tak lama berselang, kantor serif kedatangan geng Bari. Tujuan geng Bari datang, yaitu meminta bantuan si serif, untuk menuntun mereka ke tengah hutan, yang berada di desa ini. Yaitu untuk memburu Andre si manajer bank, yang sudah mencuri uang mereka, yang berjumlah 20 juta dolar. Bari membutuhkan bantuan si serif, yang sudah jelas lebih paham, dengan seluk-beluk hutan tersebut. Menyadari kalau geng Bari adalah kawanan buronan geng rampok, jelas serif menolak membantu mereka. Berpindah kepada Andre, yang telah berada di tengah hutan, dan sedang dalam perjalanan, menuju ke perbatasan negara Kanada. Yaitu dengan membawa tas, berisi uang 20 juta dolar, milik geng Bari. Singkat waktu, Chris sampai ke kantor serif, dan merasa ada yang tidak beres, dengan gelagat anak buah Bari, yang berjaga di depan kantor tersebut. Dugaan Chris ternyata benar adanya, kantor tersebut telah diambil alih oleh geng Bari, dengan menyandra serif William, berikut dengan Anggi putri Chris. Chris jelas keheranan, terkait apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ia ditodong oleh pacar Bari, yang diketahui bernama Sarah. Kemudian, Bari menjelaskan kepada Chris, apa yang sebenarnya terjadi. Bari mengatakan, mereka adalah kawanan geng rampok, yang meminta bantuan serif William, menuntun mereka ke dalam hutan, untuk memburu seseorang, yang telah mencuri uang hasil rampokan mereka, berjumlah 20 juta dolar. Akan tetapi, serif William menolak membantu mereka, sehingga dengan terpaksa, geng Bari harus menyandranya. Berikut dengan Anggi, yang merupakan saksi mata. Mengetahui akan hal tersebut, Chris langsung menawarkan diri, untuk menuntun geng Bari, dalam menjelajahi hutan tersebut.
Chris menjelaskan, dirinya adalah seorang pemburu handal, yang sudah begitu paham, dengan seluk-beluk hutan tersebut, termasuk jalur menuju perbatasan Kanada. Chris bersedia membantu geng Barry, asalkan Anggi dan Sheriff William, dibebaskan dalam keadaan hidup. Menanggapi itu, Barry pun setuju, untuk melepaskan Anggi, tapi setelah mereka berhasil, menemukan orang yang mereka buru, yaitu Andre. Namun untuk Sheriff William, Barry tetap akan menghabisinya, karena Sheriff jujur ini, telah berani menolak permintaan Barry. Lo è per me. Pada saat yang bersamaan, Chris berhasil merampas senjata anak buah Barry, dan bersiap akan menembak bos rampok tersebut. Amico mio, tu qui. Tola, adesso. Ma carica. Namun tanpa disangka, senjata tersebut pelurunya kosong. Chris akhirnya menyadari, kalau geng Barry bukan hanya brutal, tapi juga penuh perhitungan, alias lumayan cerdik. Jadi Chris harus berhati-hati, dan berpikir panjang, untuk bisa mengelabui geng Barry. Atas pertimbangan tersebutlah, Chris sengaja tidak memberitahu geng Barry, kalau gadis yang mereka tawan, yaitu Anggi, adalah putri kandung Chris. Setelah berhasil masuk ke dalam hutan nanti, barulah Chris akan mencari cara, untuk menyelamatkan Anggi, dan menghabisi geng Barry, satu persatu. Tak ingin membuang waktu lagi, geng Barry langsung menuju ke hutan tersebut, dengan dipandu langsung oleh Chris, yang seorang pemburu handal. Diteso. Sì. A qualche chilometro da qui. Sesampainya ke akses masuk hutan, geng Barry menemukan mobil Andre, beserta chip GPS, yang sebelumnya, telah diselipkan oleh Barry. Yang mana itu berarti, geng Barry sudah tidak bisa lagi, melacak lokasi keberadaan Andre, di tengah hutan rimba tersebut. Jadi hanya Chris saja, satu-satunya harapan geng Barry, menuntun mereka ke dalam hutan tersebut, guna menemukan Andre tanpa tersesat. Kemudian, mereka mengikat Anggi di bagian pinggang, supaya tidak bisa melarikan diri. Esperienza nel legare le Fogna? Quale fogna? Setelah itu, Chris dan geng Barry, mulai menyusuri hutan, untuk memburu Andre. Arriverà il diluvio. Potrebbe rallentarci. Beh, rallenterà anche. Ketika ada kesempatan, Anggi lantas mendekati Chris untuk bertanya, apa yang akan Chris lakukan, untuk menyelamatkan dirinya. Menanggapi itu, Chris lantas menyuruh Anggi untuk tetap tenang, karena pada tengah malam nanti, Chris akan mulai beraksi. Sementara itu, Barry terus memantau Chris dan Anggi, dan mulai curiga dengan gelagat mereka berdua. Di tengah melanjutkan perjalanan, Anggi meminta izin kepada Barry, untuk buang air kecil, dengan dipantau oleh Sarah. Tak lama kemudian, Chris malah mendengar teriakan putrinya, yang ternyata, dilecehkan oleh seorang anak buah Barry. Mengetahui akan hal tersebut, jelas Chris sangat murka bukan main, hingga inilah yang Chris perbuat. Te la faccio io la festa! Alhasil, Chris pun membrutal, mematahkan tangan anak buah Barry. Barry juga kesal dengan si anak buah, yang malah membuat masalah, hingga memperlambat perjalanan mereka. Kemudian, Barry menugaskan tangan kanannya, yang diketahui bernama Sonny, untuk menghabisi anak buah bejatnya tersebut. Uccidi il bastardo, avanti. Akan tetapi, karena kejadian ini, Barry mulai curiga, kalau Chris dan Anggi, adalah ayah dan anak kandung. Untuk membuktikan kecurigaannya, Barry sengaja berpura-pura ingin menghabisi Chris. Melihat hal tersebut, secara refleks Anggi berteriak, memanggil Chris dengan sebutan ayah. Quella tua figlioletta! E mi nascondi una cosa. Sampai pada akhirnya, geng Barry mengetahui, kalau Anggi adalah anak kandung Chris. Pantas saja Chris begitu peduli, dengan keselamatan nyawa Anggi, sejak dari kantor si Sheriff, hingga ke dalam hutan ini. Karena semuanya sudah terbongkar, Chris langsung memperingatkan geng Barry, agar jangan pernah sesekali, menyakiti atau melecehkan Anggi lagi. Apabila hal seperti tadi sampai terjadi lagi, Chris akan berhenti, membantu mereka menemukan Andre. Tidak hanya itu saja, Chris juga tidak akan segan-segan membrutal, membantai geng Barry satu persatu. Geng Barry setuju dengan kesepakatan tersebut, sehingga pencarian ini, kembali dilanjutkan. I predatori.
Tapi di tengah perjalanan, Sonny dan Bonnie, yang tidak pernah akur dari dulu, mereka berdua malah terlibat baku hantam. Sebab Bonnie tersinggung dengan ucapan dari Sonny, yang malah menyuruh Bonnie meminum air seninya, karena bekal air minumnya sudah habis. Di tengah keributan tersebut, Chris langsung menyuruh Anggi melarikan diri. Namun sialnya, Barry berhasil menggagalkan upaya Anggi. Kemudian, Barry lantas memperingatkan Chris dan putrinya itu, agar jangan pernah lagi bertindak macam-macam. Sebab Barry tidak akan segan-segan menghabisi mereka berdua dengan cara brutal. Karena hari sudah malam, geng Barry memutuskan beristirahat, dan akan kembali melanjutkan pencarian mereka pada keesokan harinya. Barry sengaja menyuruh Anggi untuk berdekatan dengan dirinya. Karena Barry khawatir, Chris akan kembali berusaha mengajak Anggi melarikan diri. Dugaan Barry ternyata benar, ketika mereka tengah tidur, Chris berusaha melepaskan ikatan di tangan Anggi. Akan tetapi, upaya Chris tersebut berhasil digagalkan oleh Sonny. Di keesokan paginya, geng Barry melanjutkan perjalanan menuju ke jalur perbatasan negara Kanada. Di dalam perjalanan, Chris menemukan sobekan peta yang dipakai oleh seseorang untuk membuat api unggun. Chris yang mantan seorang polisi, langsung dapat menyimpulkan kalau yang menyalakan api unggun tersebut tak lain adalah Andre, buronan yang sedang geng Barry incar. Chris sangat yakin Andre masih belum begitu jauh dari kawasan api unggun tersebut. Pada saat yang bersamaan, Bonnie menemukan jenazah seseorang di samping sebuah pohon tumbang. Setelah diperiksa oleh Chris, ternyata itu adalah mayat sahabat Chris sendiri. Kemarin Chris dan si sahabat sudah janjian untuk berburu di hutan tersebut. Jelas Chris merasa sedih dan terpukul karena harus kembali kehilangan sahabat baik setelah kematian Jason 3 tahun yang lalu. Setelah itu, Chris langsung menganalisa TKP. Sampai pada akhirnya, Chris pun dapat menyimpulkan kalau sahabatnya tersebut telah dihabisi oleh Andre. Karena Andre sudah salah paham, mengira kalau sahabat Chris adalah anak buah Barry yang sengaja diutus untuk menangkapnya. Vicino. Ha usato la cinta. Aveva adocchiato una bara. Setelah itu, geng Barry melanjutkan pencarian mereka dengan dipandu langsung oleh Chris. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan keberadaan Andre yang tengah dalam keadaan sekarat akibat berkelahi dengan sahabat Chris. Detik itu juga, Barry langsung menginterogasi Andre terkait keberadaan uang mereka. Akan tetapi, Andre memilih bungkam dan malah menghina geng Barry sebagai geng rampok amatiran. Karena bisa dikadali dengan mudah oleh orang tua seperti Andre. Tak terima gengnya direndahkan, Donna pun marah dan langsung menembak Andre hingga tewas di tempat. Melihat hal tersebut, jelas Barry sangat kesal dengan aksi ceroboh sang kekasih. Padahal Andre belum sempat buka mulut mengenai keberadaan uang mereka. Chris yang terlanjur kesal, langsung menugaskan Sonny menghabisi Andre dan Chris. Karena ayah dan anak ini sudah tidak lagi berguna bagi geng Barry. Mendengar hal tersebut, Chris langsung memberitahu Barry bahwa kemungkinan besar tas uang yang sedang mereka cari terjatuh ke jurang air terjun. Menanggapi itu, Barry langsung memaksa Chris mengantar mereka ke tepi jurang air terjun tersebut. Dugaan Chris ternyata benar, tas uang milik geng Barry tak sengaja kebanting ke tepi jurang air terjun ketika Andre dan sahabat Chris berduel. Untuk bisa mengambil tas tersebut, harus dilakukan oleh seseorang yang profesional, dan orang itu adalah Chris. Chris mengaku bisa mengambil tas tersebut, akan tetapi Chris menolak sebelum Barry membebaskan Anggi. Menanggapi itu, Barry lantas mengancam akan menghabisi Anggi apabila Chris menolak mengambil tas uang tersebut. Sehingga dengan terpaksa, Chris turun ke bawah dengan mempertaruhkan nyawa untuk mengambil tas tersebut. Cavolo, che figo. Ce la farò. Dengan begitu bersusah payah, pada akhirnya, tas itu berhasil Chris ambil. Namun ketika tas uang tersebut sudah berada di tangan Barry, Barry malah langsung menembak Chris hingga terpental ke dalam air terjun. Setelah itu, Barry bersiap akan menghabisi Anggi.
karena bagi mereka, Anggi sudah tidak lagi berguna. Dalam keadaan posisi terancam, Anggi berusaha meyakinkan Barry bahwa dirinya masih bisa diandalkan, yaitu memandu geng Barry menuju ke perbatasan Kanada. Anggi tahu arah menuju ke sana, karena sejak kecil, Anggi sering diajak oleh ayahnya berburu di dalam hutan tersebut. Mengetahui akan hal itu, akhirnya Barry batal menghabisi Anggi. Setidaknya sampai geng Barry sampai ke perbatasan Kanada dengan selamat. Istinto di conserva. Dengan dipandu oleh Anggi, geng Barry mulai melanjutkan perjalanan mereka. Tapi di tengah perjalanan, Bonnie malah menghina Anggi, menyebutnya anak yatim piatu, karena Chris ayahnya baru saja tewas. Tak terima dihina seperti itu, Anggi pun langsung meludahi Bonnie, dan Bonnie pun membalas Anggi dengan sebuah tamparan keras. Sarah yang memang sudah kesal dengan Bonnie, memutuskan untuk membela Anggi dengan menghajar Bonnie habis-habisan. Bahkan, Barry pun ikut turun tangan, menghajar Bonnie sampai pingsan. Kemudian, mereka meninggalkan Bonnie yang tak sadarkan diri, sendirian di tengah hutan tersebut. Beralih ke Chris, yang ternyata masih selamat, dari tembakan peluru Barry, yang cuma mengenai bahunya. Kemudian, Barry berhasil naik ke atas, dan bergegas menuju ke tengah hutan, untuk mengambil senjata buruan, milik sahabat Chris yang tewas, dihabisi oleh Andre. Setelah persiapan selesai, Chris mulai menyusuri hutan, mencari jejak geng Barry, untuk menyelamatkan putri sematawayangnya. Berpindah ke geng Barry, yang terpaksa melanjutkan perjalanan, sembari menahan perut yang lapar. Karena ternyata, bekal makanan dan minuman mereka, tersimpan di dalam tas, yang dibawa oleh Bonnie. Karena hari juga sudah mulai gelap, geng Barry memutuskan beristirahat, dan akan melanjutkan perjalanan mereka, pada keesokan harinya. Crema di spinaci è il mio. Sementara Bonnie sendiri, pada akhirnya sadarkan diri, dan ketakutan setengah mati, berada sendirian di tengah hutan. Di sela ketakutannya itu, Chris pun muncul, membuat Bonnie semakin ketakutan. Cazzo. Che sei tu? Dengan menggunakan senjata panah buruannya, Chris berhasil melumpuhkan Bonnie. Non li troverai. Chris langsung menginterogasi Bonnie, terkait kemana arah geng Barry, membawa putrinya yaitu Anggi. Bonnie yang berharap akan diampuni oleh Chris, tanpa ragu mengatakan, kalau Anggi sedang memandu geng Barry, menuju ke perbatasan Kanada. Bonnie juga mengatakan, terkait rencana busuk Barry, yang akan menghabisi Anggi, apabila sudah sampai ke perbatasan nanti. Setelah mengetahui semuanya, tanpa ragu lagi, Chris langsung membantai Bonnie. Di keesokan harinya, Anggi dan geng Barry terpaksa melanjutkan perjalanan meski dengan perut kosong. Kesempatan ini lantas dimanfaatkan oleh Anggi untuk sengaja mempersulit geng Barry dengan menunjukkan arah jalur yang lumayan sulit untuk dilewati. Dovrai mai più vedere un'altra. È l'ora dello stop. Setelah cukup jauh berjalan, Sonny memutuskan berhenti sejenak untuk ngudut sebatang. Sedangkan Barry dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama setelah itu, Chris pun muncul, dan bergelut dengan Sonny. Chris yang lelah dan terluka, sedikit kewalahan dalam melawan Sonny, yang ternyata adalah seorang mantan militer. Namun dengan tekad yang kuat, pada akhirnya, Chris berhasil menghabisi Sonny. Kemudian, Chris lanjut memburu Barry dan Sarah. Berpindah ke Barry dan Sarah, yang baru menyadari, Sonny tidak ada bersama mereka. Barry berteriak memanggil Sonny, namun tak kunjung ada jawaban. Sampai pada akhirnya, Barry dan Sarah melanjutkan perjalanan mereka tanpa Sonny. Tanpa mereka sadari, di belakang sudah ada Chris, yang tengah mengejar mereka berdua. Singkat waktu, Barry, Anggi dan Sarah, sudah hampir sampai ke perbatasan Kanada.
Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Gonzales, stop. Che c'è? Chris berhasil membantai Sarah dari jarak jauh. Menyadari Chris masih hidup, Barry langsung mengancam akan menghabisi Anggi apabila Chris tidak segera menyerahkan dirinya. Hingga dengan terpaksa, Chris pun keluar dari persembunyian untuk menyerahkan diri kepada Barry. Kemudian dengan sigap, Barry menembak Chris. Tembakan dari Barry yang meleset, membuat Chris terpental ke bawah bukit. Kemudian, Barry memaksa Anggi untuk lanjut menuntunnya ke perbatasan Kanada, yang cuma berjarak 150 meter lagi. Berpindah ke Chris, yang sudah berhasil naik ke atas bukit, dan kembali melanjutkan pengejarannya. Sesampainya di perbatasan Kanada, Barry langsung menghabisi 3 orang polisi, yang tengah mengawasi perbatasan negara tersebut. Oski. Akibat dari itu, Barry malah kehabisan peluru, dan gagal menghabisi Anggi. Tapi Barry tidak peduli, dan memutuskan meninggalkan Anggi, sembari membawa tas uang tersebut. Tak lama berselang, Chris pun muncul, dan langsung menyuruh Anggi mencari tempat perlindungan yang aman. Sedangkan Chris sendiri akan lanjut mengejar Barry. Singkat cerita, Barry tiba di pemukiman warga. Di saat yang sama, Barry menyadari ada seseorang yang sedang mengejarnya. Yang mana ternyata, orang itu tak lain adalah Chris, yang berhasil dihadang oleh Barry. Barry berusaha melarikan diri, hingga aksi kejar-kejaran kembali berlanjut. Sampai pada akhirnya, membuat mereka berdua terjebak di sebuah gudang kosong. Sehingga aksi baku hantam tidak bisa dihindari lagi. Namun pada akhirnya, Chris berhasil melumpuhkan Barry. Setelah itu, Chris mengambil uang milik Barry, dan segera keluar dari gudang tersebut. Pada saat yang bersamaan, Anggi datang menghampiri Chris. Barry yang ternyata masih hidup, lantas keluar dari gudang tersebut, dan malah menghina Anggi, untuk membuat Chris sakit hati. Mendengar putrinya dihina, jelas Chris marah. Sampai pada akhirnya, Chris memutuskan untuk menghabisi Barry, dengan cara yang cukup brutal. Setelah itu, Chris dan Anggi memutuskan menetap di negara Kanada untuk memulai hidup yang baru, berbekalkan uang $20 juta tersebut. Kemudian, film pun selesai. Te la faccio io la festa! Ok!